Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Baitul Mu'min yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puja dan bersyukur kepada Allah SWT kita haturkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam. Dengan iman dan Islam itu kita hari ini masih tetap menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sampai dengan akhir Ramadan nanti. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai yaumil akhir. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Mu'min yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sudah masuk hari yang ke-11 ya. Untuk puasanya. Dia sudah masuk ke 10 hari yang kedua, pertengahan. Insyaallah enggak kerasa. Ya, sudah 10 hari terlewat. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pelakunya di hari kiamat kelak. Maka puasa pun berkata pada saat itu, ya Tuhanku, aku telah menahan hasrat makannya dan syahwatnya. Maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran pun berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur untuk qiyamul lail, maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, maka keduanya diberikan izin oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat. InsyaAllah. Jadi Bapak sekalian, di bulan suci Ramadan ini selain ibadah sholat, puasa, ini menjadikan kita mendapatkan syafaat dari puasa kita. Kemudian kita lengkapi pula dengan tilawah kita, membaca Quran kita, tadarus kita. Keduanya insya Allah akan berikan syafaat pada kita kelak di yaumil kiamat, di hari kiamat kelak. Dan juga sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu faqad dzama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini adalah fadilah-fadilah kita berpuasa. Terutama di puasa di bulan suci Ramadan ini. Samping syafaat yang diberikan pada saat di yaumil kiamat nanti, juga diampuni dosanya yang telah lalu. Memang ada beberapa hadis juga yang menyampaikan ada membagi bulan Ramadan ini menjadi 3. Ini hadisnya sebenarnya dhaif, tetapi sebagai penyemangat kita juga alangkah lebih baik ketika kita tetap terus bersemangat di 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Ada hadisnya, ini dhaif tapi 10 hari pertama
Allah memberikan rahmatnya 10 hari kedua, Allah memberikan maghfirahnya atau ampunannya, dan 10 hari terakhir kita diselamatkan dari api neraka. Ini sebenarnya hadisnya dhaif, tetapi kalau kita bicara rahmat, ada sebuah hadis pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kelak kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmatnya. Nah, cuman ini jangan disalah artikan, ya wis kita nggak usah beramal kalau begitu. Nah, cukup dengan rahmatnya. Padahal rahmat itu sendiri, ya, kita diberikan taufik untuk menjalankan amal-amal ibadah kita itu karena rahmatnya. Kemudian juga kita diberikan rahmat itu karena juga ketaatan kita kepada Allah SWT. Jadi bukan berarti ketika kita memahami hadis tersebut terus lantas kita tidak melakukan amal, cukup dengan rahmatnya saja kita sudah masuk surga. Tidak begitu artinya. Ya, jadi kita harus pahami bahwa rahmat pun itu diberikan kepada kita karena kita beramal, karena kita menjalankan ketaatan-ketaatannya. Kita diberikan taufik untuk menjalankan amal ibadah kita pun juga karena rahmatnya. Gitu. Masya Allah. Tapi paling tidak kita juga punya semangat tadi ya, walaupun itu hadisnya dhaif, kita ada semangat untuk terus menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan puasa yang seperti apa? Imam Ghazali itu menyampaikan ada 3 golongan ini, 3 level ya, orang berpuasa. Orang berpuasa yang level pertama ini adalah orang puasa puasanya orang biasa. Puasanya orang biasa itu ya dia menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dan menjauhi atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini masih levelnya puasanya orang biasa. Jadi kalau kita masih pokoknya nahan lapar dan dahaga saja, kemudian nahan yang enggak batalkan puasa, ini masih levelnya puasanya orang biasa. Kemudian yang agak naik lagi nih, puasanya orang yang khusus ini. Dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, kemudian menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga seluruh anggota tubuhnya. Matanya tidak bermaksiat, mulutnya menjaga lisannya tidak bermaksiat dan tidak berkata-kata kotor, tidak hibah, tidak membicarakan keburukan orang lain dan seterusnya. Dan seluruh anggota tubuh lain, tangan, kaki dan seterusnya. Nah, ini puasanya orang khusus. Jadi kalau tadi menahan lapar dahaga, kemudian dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua ditambah lagi menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Ya, levelnya yang ketiga ini adalah levelnya puasanya orang-orang istimewa. Istimewa ini dia tidak hanya menahan lapar dahaga, kemudian hal membatalkan puasa dan juga mengatur tubuhnya, tapi juga menjaga hatinya. Jadi lintasan pikiran untuk berbuat yang tidak baik atau maksiat saja sudah ditahan. Dan ini levelnya puasanya para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang yang dimuliakan Allah. Jadi mudah-mudahan kita di level khusus ini alhamdulillah. Karena sulit untuk bisa menjaga hati kita, itu sudah sulit. Kadang lisan kita nggak terasa sudah membicarakan keburukan orang lain atau menghibah, itu nggak kerasa kadang ya. Tapi kita selalu berusaha, kita mudah-mudahan terus berusaha untuk memperbaiki kualitas puasa kita. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya hanya ingin menguatkan kembali bahwa puasa kita ini bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Dan kita mencoba untuk meningkatkan amal ibadah puasa kita ini dari levelnya yang biasa saja untuk bisa naik ke level khusus tadi, untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ya.
Syukur-syukur bisa sampai ke level istimewa tadi. Walaupun sulit kita berusaha. Dan mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik. Terutama tilawah kita juga. Gitu. Alhamdulillah. Kita mungkin mentargetkan diri kita sebulan ini bisa khatam berapa kali Pak? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Ini di masjid sudah berapa kali? Sekali khatam udah ya? Sudah 1 kali ya? Di masjid. Kayaknya sudah 1 kali khatam ya di masjid ini ya? Di masjid ini tadarusnya sudah 1 kali khatam ya? Tadarusnya sudah 1 kali khatam. Kemarin ya? Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini pun memberikan syafaat pada kita. Maka dan juga kita pun juga mesti harus terus menjaga. Jadi harapannya setelah Ramadan, ya, tilawah Quran kita itu juga terus terjaga istiqomah seperti di Ramadan itu. Maunya kan begitu. Jadi bulan Ramadan ini selain bulan latihan juga untuk sarana meningkatkan ibadah kita, dan juga setelah Ramadan ini yang paling penting juga kita terus menjaga dan istiqomah amal-amal kita yang kita jalankan setelah Ramadan. Harapannya ya seperti ulat itu ya. Ulat ini berpuasa jadi kepompong, setelah jadi kepompong jadi kupu-kupu. Awalnya orang nggak senang sama ulat gitu kan. Ulat kan hama ya kan. Kalau di pertanian ulat itu hama. Petani lihat ulat itu harus dibasmi. Disemprot lah pakai pestisida lah, intinya dihilangkan lah supaya tidak merusak tanaman. Nah, tapi setelah dia menjadi kepompong dan kemudian dia menjadi kupu-kupu, menjadi makhluk yang sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk penyerbukan di tanaman sehingga bunga-bunga itu menjadi buah. Insya Allah. Jadi harapannya kita pun juga seperti itu setelah Ramadan nanti. Kita menjadi seperti kupu-kupu tadi. Lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama pada diri saya sendiri, untuk mengingatkan supaya kita terus bersemangat menjalankan ibadah puasa kita, memasuki puasa 10 hari kedua, sampai dengan nanti akhir Ramadan, ya, sampai dengan habis, kita diberikan umur panjang, ya, karena kita nggak tahu apa kita bisa menikmati Ramadan ini sampai dengan akhir ataukah tidak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, diberikan semangat ya, untuk terus menjalankan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melewatkan. Ini seperti 10 hari pertama kemarin juga terlewat. Aduh, ini kok ngono-ngono baik, nggak terasa 10 hari, nggak 30 hari. Waktu begitu cepat berlalu, nggak pernah bisa kita putar kembali. Maka jangan sampai terlewat dengan sia-sia. Belum tentu kita bisa ketemu Ramadan di tahun depan. Maka waktu yang tersisa ini kita manfaatkan betul. Kita manfaatkan betul untuk menjaga kualitas ibadah kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya dari apa yang saya sampaikan. Kita tutup kuliah subuh ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.